warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 Universitas 11 Maret. Saya atas nama Sutrisno, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 Universitas 11 Maret. NIM X90 22 08 1965. Hari ini Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 12 IPS dengan materi perubahan sosial dalam masyarakat. Indikator menguraikan bentuk-bentuk perubahan sosial dan menganalisis dampak-dampak perubahan sosial. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini semua? Baik. Baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa agar apa yang kita peroleh bisa bermanfaat dan bisa mendatangkan keberkahan buat diri kita masing-masing. Silakan ke ruang kelasnya dibimbing baca doa teman-temannya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu apa yang kita kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Baik, saya absen ya. Silakan di namanya. Nuristiani, Afita Sari. Oke, saya minta silakan diinaikan semua bahan pembelajarannya, mulai dari buku paketnya, buku tulisnya, termasuk HP-nya masing-masing. Silakan di. Jadi hari ini materi kita adalah perubahan sosial dalam masyarakat. Kemarin kita sudah pelajari tentang apa itu perubahan sosial. Oke, saya kira sudah paham mengenai apa itu perubahan sosial. Selanjutnya yang kedua, oke, ini saya bertanya ya sama kalian, contoh nyata dari perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya, silakan. Cara berkomunikasi. Siapa namanya? Menurut saya. Ya, enak. Apa contohnya? Contohnya cara berkomunikasi, gaya pakaian, gaya rambut yang mengikuti orang-orang luar. Ya, sudah betul ya. Baik, sekarang tujuan pembelajarannya silakan lihat lagi di HP-nya masing-masing di media ajarnya. Ada yang bisa bantu saya bacakan yang nomor 1 dulu? Afita Sari, ada? Ya, jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran yang mau kita capai ya pada pertemuan kali ini, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial dan dampak-dampak apa saja dampak dari perubahan sosial. Nah, sekarang kompetensi dasarnya dilihat lagi HP-nya. Kompetensi dasarnya saya bacakan saja. Memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Indikatornya ada dua, jadi ada dua yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama, menguraikan bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi kalian harus bisa menguraikan apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial. Terus yang kedua, kalian harus bisa menganalisis apa saja dampak dari perubahan sosial. Jadi, oke. Sekarang saya mau bagi kelompok, ya. Saya mau bagi kelompok. Saya mau bagi empat kelompok. Caranya mungkin berhitung saja ya. Jadi dari sini mungkin. Jadi 1 sampai 4 ya. Berurutan ya. Silakan. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 langkah yang mau kita kerjakan nantinya ya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti di sini saya akan memberikan masalah berupa gambar, ya. Nanti kalian analisis masalahnya. Yang terakhir, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini nanti ada evaluasi materi, seberapa paham kalian tentang materi kita pada hari ini. Melalui kuis ya, ada nanti kuis online yang saya berikan. Oke, silahkan dilihat lagi slide-nya, yang slide ke-7. Di situ ada gambar. Apa gambarnya di situ? Di slide ke-7? Gambar HP ya.
Oke, di sini kan kita belajar tentang perubahan sosial. Kira-kira kalau kalian lihat gambarnya, apa yang berubah? Nah, kalau kita bahas tentang perubahan sosial, apa yang kira-kira yang berubah? Asupan untuk belanja sekarang bisa menggunakan online. Ya, betul ya. Nah, nanti dianalisis kira-kira ini gambar masuk ke dalam mana? Bentuk-bentuk perubahan sosial yang mana? Terus apa dampaknya? Oke, sekarang lihat, silakan diakses lagi Google Classroom-nya, ada NKPD-nya, saya upload di situ. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu yang 2 indikator tadi, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial dan dampak sosial. Nah, silakan lihat bagiannya, media ajarnya, PPT-nya, bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan dampak evolusi, coba dibaca definisinya, ada yang bisa bantu? Ini Komang Sutriyanti, mana orangnya? Ya, dibaca apa itu perubahan dampak evolusi. Jika sekarang dia teman-temannya dengar, di perubahan dampak ini ya, jadi evolusi itu sama dengan perubahan dampak. Contohnya, tadi sudah disebutkan temanya, yaitu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Nah, kenapa? Itu contohnya karena memang lama ya. Dari proses tradisional ke modern itu membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai puluhan tahun, ya, ratusan tahun. Makanya dikatakan sebagai perubahan dampak evolusi. Contohnya gambarnya ada di samping. Apa itu di samping gambarnya? BNI, mobile banking. Ya, ada yang bisa apa maksudnya kira-kira ini? Kirim uang lewat Aplikasi. ya, lewat HP ya. Kalau dulu apa? Kalau mau kirim uang lewat pos, ya. Jadi sekarang tinggal pencet-pencet di HP bisa. Kita kalau mau kirimkan orang tua, mau kirimkan uang untuk siapapun bisa melalui HP ya, tidak perlu di luar rumah. Yang penting ada internet dan HP-nya, ya. Jadi itu salah satu contoh dari perubahan dampak evolusi. Oke, sekarang indikator kedua, masih semangat ya? Masih ya? Oke, dampak perubahan sosial. Jadi ada 2 dampak, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Oke, sekarang waktunya untuk diskusi. Jadi silakan diskusi sama dengan kelompoknya. Silakan diunduh dulu materinya, materi ajarnya di Google Classroom. Oke, sekarang silakan dikerja LKPD-nya. LKPD-nya, tugas LKPD. Jadi cari di Google PPT apa, tulisan di kertas tadi di sini, baru dibawanya. Ada di sini tuh. Sudah ya dikerja yang KPD-nya. Nah, selanjutnya kita presentasi kelompok 2 ya, silakan. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu Fashion Week Jakarta Fashion Week 2022. Yang pertama, Jakarta Fashion Week adalah segala tentang selebrasi mode. Fashion Week adalah perubahan kecil dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Adapun dampak positifnya yaitu modernisasi. Adapun dampak negatifnya yaitu mendefinisikan kultural bagi pertumbuhan kebudayaan yang tidak selalu sama. Dengan sekian dan terima kasih. Kami membuka sesi tanya jawab. Silakan berpikir dulu, ya silakan. Baiklah, saudara dulu dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 mewakili teman-teman. Saya ingin bertanya
pembulian atau yang disebut dengan kata norak pada kalangan berpakaian fashion. Kita boleh saja mengikuti berbagai tren fashion yang ada, tapi kita perlu memperhatikan bagaimana tren tersebut sesuai dengan jati diri kita. Maksudnya, bagaimanapun kita nyaman senyamannya kita, meskipun itu berpakaian bagaimanapun tidak harus mengikuti tren. Kita harus tetap pede walaupun banyak perkataan yang kita disebut norak. Berpakaian kita itu tidak maju. Kita begitu-begitu saja karena norma Indonesia juga tidak terlalu menuntut berpakaian seperti orang barat. Orang Indonesia beranggapan kekurangan bahasa itu saja. Terima kasih. Oke, aku bisa diterima dikembalikan dulu. Tanggapan bagaimana kelompok 3? Sudah puaskah atau ada tanggapan lain? Silakan kelompok 3 yang bertanya. Ada tanggapan atau ada tambahan atau ada jawaban lain atau kami memuaskan kah? Bisa diterima? Ada sanggahan dari kelompok Ya, silakan langsung berdiri saja. Bisa disanggah. Sekarang suaranya ya. Dari jawaban yang saya coba tadi, kayaknya itu bukan sebuah solusi, karena itu yang dilakukan oleh orang dirundung untuk meningkatkan kepercayaan dirinya kan. Sedangkan saya tanya bagaimana cara mengatasinya. Orang-orang yang melakukan pembulian. Jauh bisa. Orang bully, bagaimana membuat mereka berhenti melakukan hal tersebut? Ya, seharusnya dia mengetahui bagaimana cara orang Indonesia berpakaian tidak harus mengikuti tren orang luar begitu. Kan fashion apalagi di Jakarta ada Fashion Week 2022. Itu pakaiannya mungkin terlalu mengambil tren dari orang barat. Jadi kita harus berperilaku seperti orang Indonesia dan berpakaian cucu mie handam cari sendiri. Ya. Masih ada? Kurang saya Pahami. kenal dia. Oke, bisa ya, waktu agak masih kayaknya di hati ini. Oke, sudah. Silakan ditutup kelompok ini, kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1 ya. Silakan naik. Jadi kasih suaranya ya. Tolong dengar namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yaitu pemilu pilkada 2024. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik Indonesia tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemungutan suara pada pemilu serentak baru akan digelar pada 14 Februari 2024. Namun komisi pemilihan umum telah memulai tahapan umum mengetahui tahapan pemilu sejak 14 Juni 2024. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menegaskan tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Pemilu di Indonesia terdiri atas 2 jenis pemilu, yaitu pemilu anggota DPR, pemilu perseorangan anggota DPR, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPRD provinsi, dan
yaitu reorganisasi dan transformasi politik. Reorganisasi diartikan sebagai penyusunan atau penataan kembali suatu kelembagaan. Reorganisasi dilakukan ketika nilai dan norma dalam masyarakat dianggap tidak berfungsi lagi dengan baik. Transformasi politik berkaitan dengan perubahan sistem dan struktur politik. Salah satu perubahan yang terjadi adalah berkembangnya demokrasi. Dampak negatifnya yaitu disorganisasi adalah adanya perubahan pada lembaga sosial yang dipengaruhi oleh konflik atau pertentangan dan revolusi. Contohnya yaitu terjadinya kerusuhan pada pemilu 2024. Juga sesi jawab. Sekian materi saya, nanti membuka sesi bagi jawab. Oke, silakan. Silakan kelompok 2, 3, dan 4. Yang ada cuma satu. Ada. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya, nomor 3. Kelompok 4, kelompok 2. Jadi bertanya tidak di pertanyaan yang sulit. Nah, juga boleh ditanyakan. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Ya, oke. Terima kasih yang bertanya. Siapa yang bertugas menghitung suara hasil pemilu presiden? Saya. Kita sekarang soalnya ya. Begini, itu pemilu dilakukan 20 hari sebelum pencoblosan. Terus bagaimana jika ada 20 bulan sebelum? Terus bagaimana jika ada yang membeli suara dari yang seharusnya mencoblos? Dan bagaimana cara mengatasi pembelian suara atau penyebabnya? Apa? Ya, keras coba. Diulangi. Cara mengatasi pembelian suara dan penyoblosan. Oke, silakan dijawab. Saya kasih waktu. Menit ya mungkin bisa. Oke, langsung menjawab. Baik, saya menjawab pertanyaan tadi dulu. Penghitungan suara adalah penghitungan suara oleh KPPS. KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh BPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon, surat yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang digunakan, dan surat suara rusak atau keliru dicoblos. Jadi dilakukan oleh KPPS. KPPS adalah kelompok yang dibentuk. Yang KP. Ya, singkatan dari KPPS. Kita kasih bocoran komisi, hanya komisi. Komisi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota. Komisi Panitia Pemungutan Suara.
Sudah ya? Ya, oke. Lanjut kepada berikutnya. Dari kelompok 2. Ulang. Ya, silakan. Jawab pertanyaan berikutnya. Ada tunggakan? Iya ya. Jadi jawab dibandingkan. Ya. Misalkan dia segini. Memaksimalkan sosialisasi, mengembangkan pengawasan partisipatif, melakukan patroli pengawasan serta dengan melakukan penegakan hukum yang Ada dia di buku berarti atau pos tidak ada sampai 8 itu pasti ada. Iya. Kalau bukan ini. Coba kita sampai baik. Gimana kalau masih tetap di Solo? Ada sudah jawab tentang yang tadi. Oh, ada. Kita kurang. Jadi mana dia? Iya, iya, iya. Oke, sudah ya? Oke, silakan dihitung. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tentang dulu buat tiga. Ya, silakan tiga. Tiga besar suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu menganalisis gambar proyek pembangunan bendungan Gudong-Gudong 1. Bendungan Gudong-Gudong akan dibangun oleh kerja sama operasi PSO antara PT Batas Air Raya dan PT Unikasa. Biaya konstruksi yang ditelan oleh proyek tersebut mencapai 1,2 triliun. Bendungan Gudong-Gudong di Sulawesi Barat akan menjadi bendungan pertama di provinsi termuda di Pulau Sulawesi tersebut. Adapun bentuk perubahan yaitu bentuk perubahan yang kami analisis dari gambar tersebut adalah dari kategori perubahan yang dilakukan. Karena proyek pembangunan bendungan merupakan rencana besar pemerintah dalam melakukan perubahan sosial. Melalui pembangunan bendungan ini diharapkan mampu menambah jumlah tabungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air. Dampak perubahan ada beberapa. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat meningkat. Pembangunan bendungan Gudong-Gudong ini memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu mengairi irigasi, juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 450 liter per detik. Pembangunan PLTMK atau pembangkit listrik dengan kapasitas 0,60 MW dan juga sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana seperti Kecamatan Gudong-Gudong, Popoyo, Karupa dengan reduksi 60% dari 341,59 meter kubik per detik menjadi 106,76 meter kubik per detik. Tidak hanya itu, bendungan ini nantinya berpotensi menjadi pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal. Dampak yang kedua adalah efisiensi dalam kehidupan masyarakat.
Adanya pembangunan bendungan ini mendorong kehidupan masyarakat khususnya di bidang petani karena membantu dalam proses pengairan sawah dan lahan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Lagi, silakan. Untuk 1, 2, dan 4. Ya, terkait dengan tadi perubahan direncanakan ya. Ada pertanyaan? Ada yang bisa ditanyakan? Silakan. Belajar. Ya, silakan. Silakan itu. Empat. Ya, berdiri. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Alasannya. Bendungan ini kan dibangun karena pasti ada sesuatu hal seperti mencegah terjadi banjir. Apakah pembangunan bendungan tersebut menimbulkan dampak negatif? Tidak, karena apa yang dia timbulkan tidak ada pencemaran terjadi dari pembangunan. Tidak ada sama sekali hal negatif yang timbul dari pembangunan bendungan tersebut. Hanya ada dampak positif saja. Yang apa yang Dari pulau besar ya. kan pembangunan bendungan di mana akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak kita di Babulama Oke, bisa lihat. Sudah lepaskan ya. Oke. Ada lagi tidak? Tutup. Tidak ada? Tidak ada? Ya, sudah ada. Silakan ditutup. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman ya. Terakhir, kelompok 4. Silakan. Di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan pengalaman saya untuk mempresentasikan materi kami yaitu analisis perubahan sosial pada Shopee. Shopee sendiri adalah layanan dompet digital yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran online. Shopee termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial lambat atau revolusi. Dikatakan revolusi karena perkembangan transaksi pembayaran ini awalnya dimulai dari orang zaman dulu yang menggunakan sistem barter. Kemudian muncullah uang koin sebagai alat pembayaran. Dengan seiring berjalannya zaman, uang koin diganti menjadi uang kertas. Setelah berkembangnya ilmu teknologi, transaksi pembayaran akhirnya menggunakan ATM dan dompet digital atau Shopee. Dampak positifnya yang pertama adalah modernisasi, yaitu perubahan alat transaksi pembayaran yang tadinya menggunakan uang kertas sekarang dapat menggunakan aplikasi pembayaran online. Yang kedua adalah efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Transaksi pembayaran terjadi dengan cepat dan mudah. Pelaku transaksi tidak perlu bertemu untuk melakukan transaksi pembayaran. Dampak negatifnya adalah bentuk kultural lain, yaitu kecanggih aplikasi Shopee membuat masyarakat membeli barang yang tidak bermanfaat, terlalu boros dan menimbulkan utang yang banyak. Sekian materi dari kami membuka sesi tanya jawab. Oke, biasa ya presentasinya. Ya, ada pertanyaan mengenai PPP? Jadi termasuk ke dalam perubahan lambat evolusi. Dampak yang tadi sudah disebutkan ada dampak positif, ada dampak negatif. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi belajar untuk ya, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Kelompok 3, 2, 1. Ya, langsung bertanya. Pertanyaan banyak. Kalau di sini kan banyak yang banyak pertanyaan.
ini kebetulan ya orang. Tadi saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi dampak negatif yang timbul karena adanya itu. Ya, cara mengatasinya itu adalah dengan mengedukasi diri kita sendiri bagaimana caranya agar kita bisa perkembangan teknologi ini bisa sejalan dengan perkembangan moral kita sebagai seorang masyarakat. Apabila moral kita sudah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi ini, maka dapat tidak dihindari perkembangan teknologi seperti ini akan dapat diatasi. Ada tambahan? Ada tambahan? Kesadaran diri sendiri. Ya, saya. Wah, pertanyaan kau ini. Ya, bagaimana tuh? Kan bikin akun, bagi supply. Misalnya yang bilang akun, bilang gitu bang. Jelas ya. Jelas. Jadi, Ya, bagaimana cara mengatasinya? makanya kan dari informasi tadi yang terkait tadi nggak terlalu ingat, tapi sebenarnya sendiri itu kalau saya itu punya keamanan yang dipasangkan pada survei. Jadi akun dari orang-orang yang punya survei itu dijamin aman dan tidak akan sulit. Jadi soal tanya. Iya. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami, terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini sudah ya. Terima kasih. Saya kira luar biasa, ya sangat luar biasa memahami materinya, pertanyaannya luar biasa ya. Di luar dari proses banyak, cukup menarik diskusi kita hari ini. Jadi untuk menguji pemahaman saya mengenai materi kita, yaitu perubahan sosial, saya ada tulis. Kuisnya per individu ya. Kuisnya melalui HP, nanti saya kirimkan linknya. Linknya melalui grup WA. Oke, jadi silakan dikerja. Silakan dikerja kuisnya melalui link yang saya kirimkan di grupnya dan juga tulis namanya. Jadi waktunya mungkin 10 menit ya, karena satu nomor itu 1 menit. Silakan dikerja. Lagi 5 menitnya mungkin. Kerja. Oke, sudah ya. Sekarang silakan diupload tugasnya. Tugas RKPD-nya di foto, lalu upload di Google Classroom. Oke, sudah ya. Sudah semua diupload tugasnya. Nah, sekarang disimpulkan. Mungkin ada satu orang yang bisa simpulkan. Ya, terjadi silakan disimpulkan materinya. Idenya ya, semua teman-temannya. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial terbagi menjadi 4, yaitu seperti reorganisasi, modernisasi, transformasi politik, dan masih banyak lagi. Bisa kita kasih tepuk tangan dulu buat. Ya, sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk diisi refleksinya. Linknya ada di Google Classroom. Silahkan diakses. Google Classroom-nya. Di situ ada linknya. Link refleksi. Silahkan diisi refleksinya. Oke, sudah ya. Untuk pertemuan berikutnya, silakan pelajari materi tentang permasalahan sosial dan globalisasi. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, kalau tidak ada, mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.